Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah memulai kita punya ibadah puasa kita. Hari ini merupakan hari pertama dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa kita ini dan berbagai macam amal ibadah dan takarrub kepadanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar yang saya hormati, pada hari pertama ini saya akan menjelaskan yaitu bahwa biasanya pada awal bulan puasa masyarakat, di antara masyarakat ada mempertanyakan kenapa terjadi perbedaan awal dan akhir puasa. Ini barangkali perlu saya jelaskan supaya masyarakat memahami kenapa masalah ini, masalah awal dan akhir bulan puasa biasa terjadi perbedaan. Seperti pada tahun ini yang terjadi perbedaan awal permulaan puasa dan kemungkinan insyaallah untuk berlebaran diperkirakan akan sama. Jadi sebagai penyebab pertama atau utama yang menyebabkan terjadi perbedaan awal atau akhir puasa yaitu disebabkan karena terjadinya perbedaan metode untuk menentukan awal dan akhir puasa. Karena kita di Indonesia ini masih toleransi untuk memulai dan mengakhiri bulan puasa. Masih kita punya metode, ada dua metode dan pemerintah kita masih memberikan toleransi kedua metode itu. Yaitu pertama ada metode hisab dan ada metode ru'yah. Sekarang yang menjadi sering ditanyakan, terutama orang yang ilmiah, mengatakan bahwa kenapa kita sekarang masih berpegang kepada metode ru'yah. Padahal ilmu sudah maju dan teknologi sudah maju, sudah bisa menentukan yaitu awal dan akhir puasa. Kenapa kita masih sering terjadi perbedaan? Bahkan karena kemajuan ilmu dan teknologi masih bisa lebih jauh atau lebih sulit daripada menentukan atau mengetahui awal dan puasa sudah bisa diketemukan oleh ilmu dan teknologi. Jadi masalahnya ini kenapa kita masih kembali kepada masalah ru'yah, pemerintah kita mau pegang kepada masalah ru'yah karena sampai hari ini yang hisab itu yang sekian banyaknya metode untuk menentukan awal dan akhir puasa sampai hari ini belum ada kesepakatan. Masih terjadi perbedaan pendapat untuk awal dan akhir puasa. Misalnya tahun ini, yang hari ini ada yang berpuasa pada hari Senin tanggal 11 dan ada yang berpuasa pada hari Selasa tanggal 12 hari ini. Ada juga yang kemarin tanggal 11. Itulah sebabnya sehingga para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa untuk mengawali bulan puasa bulan Ramadan harus melalui ru'yah. Harus melalui ru'yah bukan melalui hisab. Kenapa? Itu tadi saya katakan bahwa sampai hari ini metode yaitu untuk menentukan awal dan puasa dengan melalui hisab masih terjadi perbedaan pendapat. Sekiranya sudah sepakat hasil hisab itu, maka kita mengambil yaitu metode hisab.
Oleh sebabnya itu para ulama, umumnya para ulama, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap dia berpegang pada ru'yah, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini berpuasalah karena melihat bulan dan berlebaranlah karena melihat bulan. Akhir daripada hadis ini ada 3 perbedaan yang kesimpulannya bahwa mengatakan kalau mendung tak bisa dilihat bulan, maka sempurnakan hitungannya, yaitu menjadi 30 hari, baik bulan Ramadan maupun bulan Sya'ban. Ya, jadi itu sebabnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa untuk penentuan awal dan akhir bulan puasa harus melalui ru'yah. Kemudian ini masalahnya untuk mempersatukan umat, yaitu diserahkan kepada pemerintah, karena Nabi mengatakan, idza hakamal hakimu ba'da an yajtahada wa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Yaitu apabila pemerintah mengambil suatu kebijakan sesuai berijtihad, kalau ijtihadnya benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau idza hakamal hakimu ba'da an yajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan kalau pemerintah mengambil satu kebijakan, satu keputusan hukum, kalau sesudah dia berijtihad, kalau dia salah masih mendapat 1 pahala. Oleh sebabnya itu, maka yaitu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa masalah ini penentuan akhir awal puasa dan akhir puasa diserahkan kepada pemerintah, karena harus kita taat pada apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dan Allah SWT memerintahkan kita untuk taat pada pemerintah. Saya kira inilah barangkali sudah saya sampaikan, sudah jelas bahwa kenapa masih terjadi perbedaan awal dan akhir puasa hampir setiap tahun yang terjadi, karena disebabkan karena yaitu perbedaan metode yang digunakan untuk menentukan awal dan akhir puasa. Saya kira lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.